Oke, halo semuanya. Kita semua pasti tahu ya, apa itu sabar. Rasanya udah jadi kata sehari-hari. Tapi, gimana kalau saya bilang, pemahaman kita soal sabar selama ini mungkin keliru. Gimana kalau sabar itu bukan sekedar nunggu, tapi sebuah kekuatan super yang bisa kita aktifkan? Menarik kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita sering banget kan menganggap sabar itu ya pasrah, lemah, nerimo aja. Tapi gimana kalau kita balik total cara pandangnya? Gimana kalau sabar itu justru sebuah kekuatan super yang aktif? Inilah yang akan kita jelajahi. Sebuah perspektif yang bisa jadi bakal mengubah cara kita menghadapi hidup. Oke, untuk memulainya, kita perlu bongkar dulu nih definisi sabar yang umum. Biasanya kan kita lihat sabar itu dari kacamata ilmu kebaikan, yang fokusnya ya biar jadi orang baik, bisa nahan diri di masyarakat. Tapi, sumber materi kita ini nawarin sudut pandang yang sangat beda, yang disebut ilmu kebenaran. Ini jauh lebih dalam, lebih spiritual. Nah, di slide ini kelihatan banget perbedaannya. Di kolom kiri, itu pandangan umum. Sabar itu ya pasif, diam aja kalau ada masalah, pokoknya tahan emosi. Tapi coba lihat deh kolom kanan, dari ilmu kebenaran. Wah, ini beda level. Sabar itu disebut sebagai pencapaian rohani yang aktif, kemampuan supranatural, dan bahkan kendali total atas nafsu kita. Ini bukan soal menahan, tapi soal mengendalikan. Jadi, kekuatan super macam apa sih yang kita omongin ini sebenarnya? Yuk, kita masuk lebih dalam lagi ke definisi menurut ilmu kebenaran, buat lihat gambaran lengkapnya. Jadi begini, poin kuncinya tuh, sabar yang sejati itu bukan berarti kita cuek sama masalah. Justru sebaliknya, kita jadi paham betul apa maksud Tuhan di balik setiap ujian. Pemahaman inilah yang ngasih kita kekuatan buat mengendalikan nafsu, bukan dikendalikan olehnya. Disinilah sabar berubah dari sifat baik biasa jadi kekuatan super. Dan ini yang paling penting, kekuatan ini nggak datang gitu aja. Ini adalah sesuatu yang kita panggil, kita aktifkan secara sadar. Jadi, ini bukan reaksi pasif, ya udahlah sabar aja. Bukan, ini adalah pilihan proaktif, sebuah bentuk penguasaan diri tingkat tertinggi. Kita yang pegang kendali. Mungkin sekarang Anda mikir, hah, kekuatan super, ini cuma kiasan kali ya, cuma metafora biar keren aja. Eits, tunggu dulu. Menurut sumber materi kita, ini beneran loh. Ini nyata, bukan cuma sekedar kiasan. Dan buktinya, ini keren banget. Sampai-sampai makhluk gaib sekelas jin siluman naga pun yang kekuatannya udah pasti dahsyat, itu mengakui loh kalau mereka kalah sakti dibanding manusia yang punya sabar sejati. Gila kan? Ini udah bukan lagi soal filosofi semata, tapi soal hierarki kekuatan di alam semesta. Kenapa bisa begitu? Nah, perbandingan ini ngejelasin semuanya. Kesaktian konvensional itu ibaratnya kayak kita ngutang kekuatan. Sifatnya sementara dan ada bunganya. Sedangkan sabar itu aset permanen. Hadiah langsung dari Tuhan. Yang satu mencoba mengakali sistem, yang satunya lagi selaras total dengan sang pencipta sistem itu sendiri. Beda kelas kan? Oke. Terus gimana cara kerjanya kekuatan ini sampai bisa dibilang di luar logika kita sehari-hari? Kok bisa sehebat itu? Jadi, sumber ini nih ngelasin ada 3 kemampuan intinya. Pertama, dia bisa menyelesaikan masalah sampai ke akarnya, yaitu nafsu. Hasilnya, ujian yang sama nggak bakal datang lagi. Keren kan? Kedua, ini yang luar biasa. Dia bisa melampaui hukum fisika. Gimana caranya? Dengan bekerja sama langsung sama sang programmer alam semesta. Dan yang ketiga, kita jadi punya semacam radar batin yang peka banget sama impuls-impuls negatif. Analoginya itu brilian banget. Jadi kita tuh bukan lagi nyari celah buat ngehack sistem kehidupan. Enggak, justru kita jadi selaras, jadi satu frekuensi sama sang programmernya langsung. Kita nggak lagi melawan arus, tapi ikut arusnya, bahkan jadi bagian dari arus itu sendiri. Nah, sekarang kita ngomongin hasilnya, cuannya. Sumber materi kita ini pakai metafora mata uang yang menarik banget buat kita pahami. Gampangnya gini, sukses di dunia, seperti kekayaan atau jabatan, itu nilainya kayak rupiah. Berharga sih, tapi cuma berlaku di sini, di dunia. Nah, imbalan dari sabar, itu nilainya kayak dolar ilahi. Universal, abadi, nggak bakal kena invasi waktu. Nilainya diakui di semua negara, di dunia dan di akhirat. Manfaat dolar ilahi ini bukan cuma buat di dunia aja loh. Menurut teksnya, ini adalah investasi jangka panjang buat jiwa kita. Manfaatnya itu mulai dari membuka pintu berkah yang gak ada habisnya, meminimalisir utang karma kita, sampai ngejamin akomodasi kelas VIP buat kita di akhirat nanti.
Bahkan, ini bisa mempercepat evolusi jiwa kita. Dan semua ini membawa kita ke kesimpulan akhir yang paling dahsyat soal apa itu sabar sebenarnya. Kesimpulannya begini, sabar itu adalah senjata pamungkas kita. Saking kuatnya, senjata ini bikin kita nggak perlu lagi capek-capek ngejar yang namanya 3K. Kenapa? Karena saat kita punya sumber kekuatannya, kita nggak perlu lagi sibuk ngejar hasilnya. Nah, 3K itu apa? Ya ini dia, kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Dengan sabar sejati, 3 hal ini bukan lagi jadi tujuan utama yang kita kejar mati-matian. Mereka cuma jadi alat, jadi tools yang bisa kita pakai untuk tujuan yang jauh lebih mulia. Fokus kita bergeser, dari memiliki menjadi melayani. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini buat kita renungkan sama-sama. Kalau kita tahu sabar itu bukan kelemahan, tapi sebuah kekuatan super yang aktif, tantangan apa sih dalam hidup Anda yang tadinya kelihatan mustahil, yang sekarang rasanya jadi mungkin untuk dihadapi? Pintu kemungkinan mana yang baru saja terbuka untuk Anda?